Sebagai orang tua, sering sekali gua mendengar kalimat internet tidak baik untuk anak. Menurut gue itu adalah pemikiran yang usang, dan ini adalah video yang membahas kenapa. Di samping saya adalah putri saya, Shira. Shira pengen, Penulisan buku. penulis buku. Ya, Shira pengen jadi penulis buku. Kenapa Shira pengen jadi penulis buku? Karena saya mau Mau apa? ngajarin anak-anak. Mau ngajarin anak-anak apa? Nggak tahu. Mau menginspirasi. Ya, Nggak tahu gimana ngomongnya? ngomongnya di bahasa Indonesia. Nggak tahu cara ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Tapi emang kamu pengennya anak-anak kalau baca buku kamu ngerasanya seperti apa? Senang? Senang, bahagia, percaya diri? Iya, dan buku-buku aku untuk anak-anak yang di sekolah. Bukunya Shira untuk anak-anak di sekolah. Shira dari mana punya ide pengen jadi penulis? Grant Cardone. Grant Cardone. Kamu tahu Grant Cardone dari mana? Darman. Darman itu siapa? YouTuber yang bikin live tip. YouTuber yang bikin live tip. Darman itu laki perempuan? Enggak, cowok. Cowok. Oke. Jadi Darman ya. Terus kamu belajar bikin jus, apple juice, terus belajar bikin orange juice, terus kamu punya kayak life hack tip yang kayak naruh apple juice-nya di freezer, terus pas keluar terus bisa diperes pakai tangan. Itu dapetnya dari mana? YouTube. Dari YouTube? Dari siapa? Nama YouTubernya? Nama YouTubernya di bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris apa? Tapi namanya Gloom. Gloom. Terus udah gitu, kamu YouTube name-nya Gloom. Iya. Iya. Terus kamu belajar ngelukis, tahu caranya ngelukis dari mana? Dari Gloom juga? Iya. Kamu bisa tahu YouTube-nya Gloom dari mana? Kan Lagi lihat-lihat video lain, terus ada yang rekomen iya, YouTube-nya Gloom. 7-second riddle. 7-second riddle? Iya. Itu apa? Riddle untuk Tebak-tebakan gitu? iya. Terus gara-gara nonton video itu, kamu jadi tahu si Gloom itu, YouTube Gloom. Yaitu video ke-1 aku. Video pertama kamu? Iya. Video yang pertama kamu tonton? Iya. Enggak. Jadi ya, itu dulu di 2019. Oh, di 2019 yang kamu tonton. Terus yang bikin kamu pengen jadi YouTuber apa? Kenapa kamu pengen jadi YouTuber? Kan kamu punya YouTube. Jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya Shira, yaitu Blaze Fire Blade Kit. Blaze Fire Blade Kit. Subscribe biar cepet dapat silver button. Terus apa? Kenapa kamu pengen jadi YouTuber? Lihat siapa? Lihat semua YouTuber aku. Yang kamu lihat, yang kamu suka. Kayak ini, Tiana. No, Cory Kenshin. Cory Kenshin suka teriak-teriak terus. Kan lucu. Lucu ya? Emang kalau teriak-teriak lucu? Iya. Karena girly man scream. Girly man scream. Tapi kan Cory Kenshin nggak semuanya video cocok untuk Shira ya? Enggak. Iya, karena dia kan udah videonya untuk orang gede ya? Enggak. Emang Boleh. untuk anak-anak? Karena kalau dia swear dia ada Oh, kalau ada bahasa kasar disensor sama dia. iya, atau kayak Pep, gitu ya? ya. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi lu bisa dengarkan dari obrolan gue dengan Shira. Shira itu menurut gue dan Dipo juga adalah anak-anak yang jauh lebih brilian, lebih kreatif, lebih berwawasan daripada gue pada umurnya dia. Shira umurnya 8, betul? Iya. Dipo umurnya 13 dan gue umur 8 nggak dekat sama sekali kepada Shira dari sisi apa yang gue tahu, wawasan gue, kreativitas gue.
Dan gue di umur 13 juga nggak seperti Dipo. Shira itu sering sekali bangun pagi-pagi jam 5, bangun sendiri. Biasanya dibangunin, minta dibangunin, terus lama-lama bangun Ya sendiri. kadang-kadang aku bangunnya pagi banget. Iya. Untuk turun, terus bikinin kopi untuk gua. Ya, Iya, dan acrylic paint. iya, sama ngelukis. Jadi dia bangun pagi-pagi, bikin kopi untuk gua, terus ngelukis pagi-pagi jam 5. Karena udah nggak sabar pengen ngelukis ya. Iya. Udah dapet. Aku suka lukis. Terus dia ngelukis, dan lukisannya gua akan kasih lihat lukisannya seperti apa. Pada zaman gua seumur dia, yang gua lukis tuh pemandangan. Tahu nggak? Anak-anak yang datang dari generasi gua dan di bawah dan sebelumnya, ya pokoknya nggak terlalu jauh dari generasi gua, itu pasti sangat paham sama gambar pemandangan. Kita sering tuh kasih tau gambar pemandangan, dan hasilnya adalah 2 buah gunung, matahari di tengah, jalan, sawah kanan kiri, angka 3 tiduran. Ini lukisnya. Beda dengan lukisan ini. Love, honesty, kindness, and respect. Ini adalah lukisannya Shira nih. Oh, and I'm using better paintbrushes this time that I had the whole time and I never used in any other videos because I didn't realize that I had them. You know what this means? Lele. Way less paint and do a what? Just kidding, I'll leave her up. Electric tape. Our friend these art days, these weird art days, because I find that it just fits the perfect purpose. Perfect. I don't really know what I'm talking about these days. Ultramarine blue. Nah, Shira kepikiran lukisan kayak tadi dari mana? Where did you get the idea for it? Dari guru art. Dari guru art kamu? Aku lihat canvas yang kayak gitu, tapi nggak ada tape-nya. Oh, nggak ada tape-nya. Oh, kamu pernah Pakai ngeliat kayak marker. gitu? Pakai marker, tapi aku pakai tape. Pakai Gitu. selotip. Iya, jadi pakai selotip, ditutup, terus udah gitu kamu cat gitu ya? Iya. Ayo juga lihat lukisan kamu yang abstrak gitu, yang banyak cipratan cat, Yang stars. yang stars, yang warna-warni itu. Ingat nggak? Atau ini deh, yang Oh ya, yang warna-warni ya ya. lukisan pertama yang kamu bikin ya. Itu apa namanya apa? Little splatters of paint. Little splatters of paint. Bagus sekali itu. Pakai baju mama. Pakai baju. Mama tuh ayah yang ini. Mama. Ayah punya juga baju kayak gini. Iya, ayah punya juga. Tapi kamu gak pernah pakai ini. Pernah. Yang nonton YouTube ayah juga tahu ayah pernah pakai itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa anak generasi gua dan anak generasinya Dipo dan Shira itu punya wawasan yang berbeda, dan jawabannya adalah internet. Justru internet itu yang kalau misalnya dikelola dengan baik dan benar itu akan memberi wawasan baru. Anak gue yang cewek kepikiran untuk bisa jadi penulis yang inspiratif. Kalau bukan karena internet mana mungkin. Wawasan gua pada zaman gua tuh nggak membuat gue bisa tahu ada pilihan seperti itu. Tapi Shira dengan wawasannya dia, dengan apa yang tersedia di internet, memungkinkan dia untuk kepikiran kayak gitu. Kepikiran untuk bikin jus, tahu caranya bikin jus. Dan Shira juga kemarin bikin ini, cheese stick. Ya, mozzarella cheese stick. Hey, there you go. Wow. My second ever time. Mozzarella stick ala Shira. Nice. Okay, time for me to eat the mozzarella stick that Shira made for me. And it looks awesome. Coated in Dorito. Coated in Dorito. That's what's so awesome about it. Let me try. You can coat any chips inside into your mozzarella sticks. Whatever you want. This is so good. Your first time tasting? I love it. I'm glad.
Very good. Thanks. Good cheese. Good coating. Perfect. Perfect. It's not too hard. All you have to do is get some cheese, and if you don't have a cheese string, you could shape it, which is pretty hard. And get some flour, get some egg, coat the cheese into the flour, into the egg, into the flour, back into the egg, and then you can coat it in any chip you want. Thank you. Can I kiss you? Yeah, I want to kiss you. Thank you. Semua yang Shira lakukan di umur 8 nggak mungkin, atau kecil sekali kemungkinan dilakukan sama anak-anak di generasi gua karena apa yang kami tahu. Nah, jadi sebenarnya internet itu kalau dibilang buruk untuk anak itu salah besar. Dipo udah di umurnya yang 13 itu udah bikin animasi sederhana dan bikin karakter. Tapi belum ada audio. Belum ada audionya, dan sebenarnya bukan hal yang aneh, bukan itu poin yang pengen gue sampaikan, karena pada zaman itu pun sumuran dia gue udah bikin komik, gue udah gambar karakter dan yang lain-lain. Tapi yang unik dari yang Dipo bikin adalah tema dari ceritanya, tema dari karakternya dan jenis-jenis karakternya. Nanti gue akan kasih lihat obrolan gue dengan Dipo, kemudian karakter-karakter yang dia bikin. Ini apa ini? Ini kan, so I've been getting into making characters recently, and Pakai bahasa Indonesia dong. oh, okay, Jadi kamu lagi bikin-bikin karakter. iya, kayak gini tuh. Karakternya karakter untuk apa? Ceritanya apa? Jadi ceritanya dia itu crayon box. Itu terus dia Matanya itu ini ya, matanya itu kan kadang-kadang kalau misalkan kita box krayon kan suka bisa ngelihat Iya. isinya. Terus udah gitu ujung krayonnya jadi kayak gigi ya. iya, Terus ini ceritanya dia lagi jongkok terus habis bikin graffiti ya. iya, graffiti art. Terus dia gitu ini happy birthday, terus dia bikin graffiti. Aku imajinasinya kayak gitu atau apa gitu. Ini bagian dari banyak karakter kan. Sebelumnya kamu bikin karakter-karakter lagi kan. Iya, Itu bagian dari satu cerita yang sama. enggak kayak Bukan yang kan kamu bikin 2 cerita tuh, ada yang yang afterlife, iya. yeah, hell and my own interpretation, Iya. like interpretation of the afterlife. Iya. Both in Ini interpretation of the afterlife atau yang talk show dengan penghuni neraka? I don't know. Ini kalau ini cuman bikin karakter karena aku mau, kayak yang ini nih. Ini juga karakter buatan kamu aja. Ini jukebox. Iya, Ini ceritanya kayak karakter terinspirasi dari jukebox yang ini. minor, Ini ada si itunya. kayak pickaxe, Iya. iya. Kalau ini Burung aja. Kalau ini? pencil sharpener, Oh, ini kotornya ya? iya. Ini? Bartender, Oh, dia pakai botol ya. iya. In What is he holding? Lagi megang apa tadi? shot glass. Oh, shot glass. Oke. Terus ke atas lagi? Ke atas lagi ada ini meme yang aku gambar. Coba mana si talk show. Kalau ini apa nih? Ini karakter-karakter yang aku bikin untuk ide kayak animasi atau apa gitu. Aku punya ide kayak demon talk show, kayak sinners going into the living world and to be interviewed on a talk show gitu. Jadi ini penghuni neraka ya, orang-orang yang dosa. Kayak ini nih. Nah, demon talk. Terus dia ngobrol sama penghuni neraka gitu. Iya. Oke, ini coba kita mulai dari sini. Ini apa? Generic Ya, ini devil aku gitu. bikin nama placeholder gitu untuk mereka. Ini half twins. Ya. Ini watcher. Iya. Ini Dr. Drug Lord. Ini terinspirasi dari itu ya. Apa sih kayak yang ngebaca apa namanya, deteksi jantung tit Iya. tit gitu ya. Ini apa nih? Gas mask smoker. Jadi bentuknya kayak gas mask tapi bukannya melindungi dia dari smoke, tapi dianya yang ngerokok gitu. Iya. Ujungnya kayak rokok. Plague Doctor Robber. Nih aku tadi idenya kayak robber yang pakai Plague Doctor mask dan punya lineage of Plague Doctors, tapi aku ganti dari like robber to just a sadistic person. Ini kerennya pollution
pakai top hat tapi ujung atasnya ini ya apa cerobong polusi gitu ya. Iya. Ant Queen, Black Widow, Fake Holiness. That's controversial. Ini menarik nih. Arson Baller. Baller. I didn't know how to spell it. Baller like playing basketball? Baller? No, I didn't like ball. Oh like apa kayak maksudnya kayak dance ball Iya. gitu. Also, for whatever reason, BALL. I made this one gay. Yeah. And that's Yeah. not why he's a sinner. He's a sinner because he burned down a building and killed a bunch of people in the process. So being gay didn't make him went to jail, but burning Into houses. hell. into hell, yeah, that's what I mean. Terus dia pakai up kepalanya lilin ya, Iya. tapi pakai masquerade gitu ya. Iya. Lucu sekali. Terus ini semua badannya. Camera crew. Nih kamera krunya kayak gini. Yeah. Terus there are these guys, I don't know what they are. Ini versi satu badannya ya. Cool. Ini gambar yang lebih sebelumnya ya. Yeah. Soalnya bisa bedain garisnya masih nggak seyakin yang gambar-gambar kamu yang baru. Ini apa nih? It's like a profession. Coba dari atas. Ini apa nih kayak gini? So, kalau itu kayak businessman. Businessman dia ada kayak chart gitu ya. Kepalanya chart gitu. Lucu banget. Kepalanya chart tapi dia sambil nunjuk chart gitu. So ini businessman. Yeah. There's Terus the ini apa? receptionist. Oh ini receptionist palanya Dia kayak telepon. rotary phone. Oh, Jadi rotary makanya cuma satu mata. Iya, karena itu untuk rotarynya. Iya. There's Ini? electrician. Electrician. There's Ini siapa nih? office worker. Tapi ini it's inspired by that meme with like the lady with like a drop of a little cut on her finger. There's a man that has a bunch of knives in his back. Ini ceritanya dia belakangnya itu ketusuk apaan? Knives. Tapi it's supposed to be arranged like a typewriter. The knives on his back. Oh, jadi saking seringnya kerja tuh berasa kayak ditusuk dari belakang gitu ya? Yeah. Also, he did get stabbed a bunch. Terus dokter, kepala dia itu pil. Kayak pil. Yeah. Ya, terus yang ini favorit ayah nih, Yeah. This is the only one that has a name, Chip. Chip. Tapi perempuan ya? Iya. Dia tuh kerjanya apa? Casino. Lucu banget palanya Chip gitu. Badannya kayak pekerja kasino yang biasanya di kasino Iya. blackjack atau poker gitu ya. Ya, lucu sekali. Ada beberapa karakter yang dia sebut sebagai kayak apa ya? Brawl Stars. Iya, dari Brawl Stars juga ada, tapi Dipo ada bikin ini. Jadi dia kayak bikin talk show di bumi tentang penghuni neraka. Gua aja bikin berita dari neraka tuh sekarang di umur 41 tahun. Dipo tuh udah punya wawasan dan kreativitas yang lebih liar, lebih segar daripada gua pada zamannya. Pada zamannya komik-komik gua itu adalah komik berantem-beranteman, superhero, ya udah sampai situ aja gitu. Tapi ketersediaan animasi zaman sekarang, cerita-cerita zaman sekarang yang Dipo bisa akses, bisa membuat dia punya kreativitas yang beda gitu. Nah terus kita balikin kepada, terus gimana dong anggapan bahwa internet itu buruk? Kan memang benar tuh, ada orang-orang yang bahasanya kasar, ada konten-konten yang anak-anak nggak mesti konsumsi dan segala macemnya. Emang betul, dan ada banyak banget. Coba kita tanya Shira, tahu apa yang boleh Shira tonton dan Shira nggak boleh tonton? Tahu? Video kayak Gloom, video yang sedih ya. Ya gloom, yang gelap, yang dark gitu. Oh enggak, bukan gloom YouTuber yang Shira nggak boleh nonton. Yang ayah larang Shira untuk nonton biasanya kayak apa? yang Dipo nonton. Yang dipenonton seperti apa yang nggak boleh? Kayak Kill Count di movie. Kill count di movie, ya betul. Terus biasanya kalau misalnya Dipo lagi nonton sesuatu terus saya suruh ganti gara-gara apa? Gara-gara ada kata kasar. Kata-kata kasar. Terus apa lagi? Kamu waktu itu pernah ayah larang nonton apa? Pernah nggak? Nggak ingat.
Nggak ingat. Ayah pernah larang kamu nonton yang serem-serem karena waktu itu tidur kamu jadi serem ya mimpinya. Enggak. Iya. Aku mimpinya serem karena semuanya enggak. Selimutnya lepas ya. Ya. Iya. Tapi kan apa yang ada di mimpi kamu juga datang dari apa yang kamu tahu karena kamu Iya. tahu tontonan kayak gitu jadi ya. Tapi aku suka enggak nonton yang serem-serem. Tapi dari obrolan gue sama Shira lo bisa ketahui bahwa memang anak-anak tahu ada hal-hal yang mereka nggak boleh konsumsi dan mereka juga kadang-kadang gue larang, gue tegur karena gue ada di situ dan gue dekat sama mereka dan gue terbuka sama dua-duanya saling terbuka. Mereka terbuka sama apa yang mereka tonton di depan gue juga terbuka untuk ngasih tahu apa yang gue suka dan apa yang gue nggak suka dari mereka gitu. Dan jadi intinya betul bahwa ada yang jelek-jelek di internet. Tapi sekadar informasi untuk lo yang datang dari generasi sekarang, setiap zaman tuh selalu ada aja yang disebut buruk untuk anak. Internet buruk untuk anak. Sebelumnya video game buruk untuk anak. Sebelumnya TV buruk untuk anak. Sebelumnya komik buruk untuk anak. Selalu ada hal-hal yang disebut buruk untuk anak. Apakah yang disebut buruk untuk anak itu emang ada buruknya? Ya jelas ada. Komik juga ada buruknya. Ada kekerasan mungkin, ada kata-kata yang tidak semestinya mungkin. Ada bercandaan-bercandaan yang innuendo sifatnya bermakna ganda. Anak-anak mungkin nggak ngeh bahwa itu maksudnya seperti apa, tapi orang dewasa ngeh. Komik ada, acara TV ada, video game ada. Setiap hal, sesuatu yang dibilang buruk untuk anak memang ada buruknya. Tapi dari dulu sampai sekarang, itu selalu jadi cara orang tua untuk lepas tangan terhadap tumbuh kembang anaknya. Setidaknya itu menurut gua. Honestly. Menurut gimana? Sama ayah? Iya. Sini. Jadi, yang generasi Shira alamin, sebenarnya dialamin sama generasi gua, generasi lu, generasi sebelum-sebelumnya. Bahwa selalu ada pada zaman kita, anggapan bahwa ini tuh buruk untuk anak-anak kita. Tapi sebenarnya itu lebih kepada orang tua yang menolak, bukan menolak ya, mungkin karena gue juga orang tua jadi gue ngerti, mungkin nggak punya kuasa untuk mengawasi anaknya dan menavigasi anaknya melewati semua itu, melewati video game, melewati komik, melewati tontonan kartun dan segala macamnya gitu, karena mereka sibuk. Nah, gua nggak mau video ini kerana situ, karena gua orang yang ngikutin video YouTube gua atau mungkin podcast gua tahu bahwa gua nggak nyaman untuk ngasih tips tentang menjadi orang tua, karena gue juga belum tahu apakah gue benar atau enggak menjadi orang tua untuk Shira atau untuk Dipo. Jadi gue nggak mau bilang bahwa lo harusnya jagain anak lo, itu bukan urusan gue. Poin gue adalah cara pikir bahwa internet itu buruk untuk anak itu sebenarnya udah usang. Yang buruk untuk anak itu bukan internetnya, bukan komiknya, bukan TV-nya, bukan video game-nya. Yang buruk untuk anak adalah ketidakhadiran orang tua untuk membantu anak menavigasi itu semua. Karena terbukti anak-anak gue itu bisa seperti itu wawasannya adalah karena internet. Mereka bisa punya pemahaman yang lebih dalam secara konseptual, wawasan yang lebih luas dari internet. Gue datang dari generasi yang karena informasinya seadanya, wawasan kami tentang lukisan itu cuman gunung, dan memang itu bisa dibilang itu adalah cara pandang sinikal gitu ya. Memang nggak semua. Gue juga pada zaman seumuran Shira, gue paling favorit gambar Spider-Man, karena menurut gue bisa gambar Spider-Man. Kalau gue gambar kepala gitu, gue taruh lingkaran, gue bikin mata, abis itu gue tarik garis tuh. Gue tarik garis, abis itu baru gue kasih webnya. Jadi gue jago tuh gambar Spider-Man. Gue kalau kita lomba gambar Spider-Man mulu. Dan waktu gue umur SMP, seperti Dipo, gue gambarnya waktu itu komik yang lagi terkenal tuh Tiger Wong kalau gue nggak salah. Jadi gue gambarnya ke arah sana. Tapi secara sinikal kita bisa menilai bahwa pemandangan adalah topik atau lukisan standar yang kita semua lakukan gitu. Saking seragamnya cara pikir kita semua, karena saking seragamnya wawasan yang kita punya gitu, karena kita cuma punya itu aja gitu, sumber informasi kita punya ya cuma itu doang, nggak lebih luas lagi. Dan karena itu
simbolisasi dari cara pikir yang seragam, kreativitas yang seragam, karenanya adalah si lukisan pemandangan tersebut. Sesuatu yang sampai dengan sekarang belum pernah gue lihat di lukisan sama anak-anak gue. Mungkin juga karena mereka, tapi mereka pernah ngeliat sawah sih. Ya mungkin tidak beda generasi gitu. Nggak pernah ngelihat lagi. Tapi ya juga mungkin dibantu sama pendidikan di sekolahnya yang juga nggak ngarahin untuk lagi-lagi pemandangan-pemandangan mulu. Tapi poin gue yang ingin disampaikan adalah bahwa justru internet itu akan membuat anak-anak kita luar biasa, jadi brilian, jadi lebih kreatif, jadi lebih luas wawasannya, kemampuannya, dan bukan sesuatu yang mesti kita tutup dan kita kurung dari dia, karena dia jadi nggak tahu hal-hal yang teman-temannya tahu. Bahkan kalau gue nggak salah, Lukman Baihaqi yang ngomong ini. Gue nggak tahu ini di spesialnya dia atau kita lagi ngobrol ya, tapi intinya adalah dia nggak melarang anaknya untuk bermain dengan gadget, karena dia khawatirnya justru anak-anaknya nggak punya otot-otot yang bukan cuma dibutuhkannya, dimiliki oleh anak-anak generasinya dia gitu. Jadi ini ada satu angkatan anak-anak, ini semuanya udah ngerti apa yang mesti dilakukan dengan gadget. Terus ada satu anak karena dilarang gadget sama anaknya, sama orang tuanya, jadi nggak bisa gitu. Dan akhirnya nggak punya otot-otot sosial ataupun motorik ya. Oh, hati-hati, ini kegeser ya. Yeah. Are you hurt? No. Are you okay? Yeah. Hati-hati anak. Yeah. Tadi di mana nih urutannya nih? Iya, jadi nggak punya kemampuan yang dimiliki oleh rata-rata anak generasinya dia. Kalau misalnya lo kebayang sama maksud gua ya. Jadi ini terlepas dari apakah ada anak yang punya kemampuan untuk bisa dikasih gadget atau tidak, internet atau tidak. Tapi video ini adalah video yang diniatkan untuk mencoba untuk menghentikan kita untuk berpikir bahwa internet itu buruk untuk anak. Karena itu adalah cara pikir yang usang. Setiap generasi selalu ada. Hari ini kita bilangnya internet, nanti generasi lain kita bilangnya TV lah, video game lah, komik lah buruk untuk anak. Nanti internet udah jadi hal yang normal, kedepannya akan ada lagi kayak gitu. Selalu dari zaman komik ataupun internet, bukan itu yang menjadi buruk untuk anak. Itu justru cakrawala baru untuk anak-anak. Yang buruk untuk anak adalah ketiadaan orang tua untuk membantu anak-anak menavigasi itu semua. Gitu. Dah, segitu aja pembicaraan kita hari ini di podcast di konten YouTube Mikir. Terima kasih udah nonton dan goks.